Mari belajar bersama-sama tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Jadi, ruang lingkup dari derajat bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga adalah yang pertama, pengertian, rumus, dan contoh bangun datar. 2. Penerapan bangun datar pada lingkungan sekitar. 3. Pengertian dan syarat kesebangunan. 4. Penentuan bangun sebangun dan tidak sebangun. 5. Pengertian dan syarat kongruensi segitiga. 6. Penentuan segitiga kongruen. Halo teman-teman, apakah kamu tahu apa itu bangun datar? Jadi, pengertian dari bangun datar adalah objek yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, serta dibatasi oleh garis-garis sudut atau garis lengkung. Baik teman-teman, apakah kamu tahu bagaimana rumus dan contoh dari bangun datar? Mari kita ikuti. Jadi di sini ada persegi. Nah, untuk persegi, jika kita mencari keliling, maka rumusnya adalah panjang kali sisi. Kemudian untuk luas yaitu sisi dikali sisi. Kedua, persegi panjang. Ketika kita mencari keliling pada persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar. 3. Untuk segitiga, ketika kita mencari kelilingnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Untuk mencari luasnya adalah alas dikali tinggi per 2. Keempat, untuk mencari lingkaran yaitu pada keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r per atau pi dikali d. Untuk mencari luasnya yaitu pi dikali r dikali r. Untuk pi bernilai 22 per 10 atau 3,14. Kelima, untuk jajar genjang pada kelilingnya yaitu 2 dikali alas ditambah sisi miring. Untuk luasnya yaitu alas dikali tinggi. Keenam, untuk belakang tepat ketika mencari kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Untuk mencari luas yaitu D1 dikali D2 per 2. Ketujuh, untuk mencari trapesium pada keliling yaitu sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi miring ditambah tinggi. Untuk mencari luasnya yaitu sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi per 2. Terakhir, untuk mencari layang-layang yaitu pada kelilingnya sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Untuk luasnya yaitu D1 dikali D2 per 2. Selanjutnya, untuk penerapan bangun datar pada lingkungan sekitar dapat kalian amati dengan melihat gambar dan juga soal cerita. Seperti diketahui, anak-anak selalu bermain di lapangan yang dijadikan tempat bermain. Lapangan bermain tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Menurutmu, berapakah luas dan keliling dari lapangan tersebut? Maka, yang perlu kita ketahui adalah dicari diketahui dengan cara panjang dilambangkan P sama dengan 20 cm, lebar dilambangkan L sama dengan 10 cm. Dengan ditanyakan A untuk luas lapangan, B untuk keliling lapangan. Penyelesaiannya adalah untuk A, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 20 dikali 10 cm sama dengan 200 cm. Untuk B,
B keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali 20 ditambah 10 cm. Sama dengan 2 dikali 10 cm sama dengan 60 cm. Sehingga dapat diketahui bahwa luas dari lapangan 200 cm dan kelilingnya 60 cm. Kita masuk pada kesebangunan. Apakah kamu tahu apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah suatu bangun datar atau lebih yang memiliki kesamaan dalam perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua bangunan. Lalu, tahukah kamu apa saja sih syarat dari suatu kesebangunan? Syarat dari suatu kesebangunan adalah: pertama, panjang sisi saling bersesuaian pada kedua bangun memiliki perbandingan senilai. Terakhir, sudut-sudutnya saling bersesuaian sama besar. Selanjutnya, kita akan masuk pada menentukan bangun sebangun dan tidak sebangun. Pada bangun pertama, diketahui bahwa panjangnya adalah 16 cm, lebarnya adalah 8 cm untuk A, kemudian B, panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Maka diketahui bahwa bentuk samanya yaitu untuk perbandingannya yaitu 16:8 sama dengan 4:2 untuk panjang, kemudian 8/4 sama dengan 4:2 untuk lebar. Maka diketahui karena masing-masing perbandingannya bernilai sama, maka dikatakan bahwa bangun tersebut sebangun. Yang kedua, untuk bangun A, diketahui bahwa panjangnya adalah 6 cm, untuk lebarnya adalah 3 cm. Kemudian untuk B, panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Maka diketahui untuk perbandingannya adalah untuk panjang yaitu 6:3 sama dengan 2:1. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 12:9 sama dengan 4:3. Maka karena diketahui bahwa perbandingannya berbeda, dapat dikatakan bahwa bangun tersebut tidak sebangun. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang apa itu kongruensi segitiga. Pengertian dari segitiga kongruensi adalah segitiga memiliki bentuk dan ukuran yang sama meliputi sisi dan sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu, tahukah kamu apa itu syarat dari suatu bangun dikatakan kongruen? Syarat dari suatu bangun dikatakan kongruen untuk segitiga yaitu: 1. Ketiga pasang sisi bersesuaian sama panjang. 2. Dua sisi-sisinya sama panjang dan sudut pembentuk dua sisinya sama besar. 3. Dua sudut bersesuaian sama besar dan sisinya penghubung kedua titik sudut sama panjang. Baik, kita akan masuk pada penentuan kongruensi segitiga. Dapat dilihat pada gambar bahwa di sana adalah sebuah segitiga. Nah, dua buah segitiga kongruen dinyatakan dalam bentuk segitiga ACC kongruen segitiga AMC. Dari sana diketahui bahwa segitiga ACM sebagai segitiga sama kaki. Untuk segitiga AC itu termasuk sebagai garis tinggi, garis bagi, dan juga garis berat. Kemudian, pada semua sisi ACC memiliki panjang yang sama dengan AMC. Lalu, untuk sudut ACC sama dengan sudut AMC, yang artinya sudut pada kaki segitiga sama kaki adalah segitiga ACAM. Dan terakhir, untuk sudut ACC sama dengan sudut APM itu sama dengan 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa